paripurna persetujuan penetapan Perda tahun anggaran 2025. Pemkot Madiun komitmen menghilangkan stunting hingga peresmian sekolah kawasan terintegrasi. Fasilitas ruang bermain ramah anak di Kota Madiun kian optimal. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Desilia, inilah Madiun This Week selengkapnya. DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2025 hingga terbentuknya kesepakatan penandatanganan keputusan tentang persetujuan penetapan Perda tahun anggaran 2025 oleh pihak eksekutif dan legislatif. Sementara itu, persiapan peringatan Hari Pahlawan terus dimatangkan dengan digelarnya rapat koordinasi PJ Wali Kota bersama Sekretaris Daerah dan OPD terkait. Rapat paripurna yang diikuti oleh pemerintah Kota Madiun bersama DPRD setempat terus berlanjut. Senin 4 November rapat digelar di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2025. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota Madiun, Edi Suprianto, membacakan jawaban Pemkot Madiun atas pertanyaan yang disampaikan oleh fraksi DPRD sebanyak 113 halaman. Adapun sejumlah poin yang menjadi perhatian DPRD, di antaranya pendapatan daerah yang berasal dari kucuran anggaran pemerintah pusat yang turun, dan hal tersebut menurut PJ Wali Kota di luar kewenangan Pemkot Madiun. Begitu pula dengan makanan bergizi yang belum dianggarkan. PJ Wali Kota mengungkapkan bahwa Pemkot Madiun saat ini masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, PJ Wali Kota berharap jawaban yang disampaikan sudah memenuhi pertanyaan dari DPRD sehingga Raperda bisa segera diputuskan. Semoga nanti biar segera selesai untuk penyusunan anggaran 2025 hingga nanti target kami ya akhir bulan ini ya bisa segera sudah selesai masuk di provinsi dan bisa ditetapkan Perda hingga 1 Januari atau mungkin Januari nanti sudah bisa dipergunakan untuk pembangunan di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun. Rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 dilaksanakan hari Selasa 5 November di Gedung DPRD Kota Madiun. Sebelumnya, PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi DPRD untuk Raperda APBD 2025. Dalam rapat tersebut turut hadir Ketua DPRD Kota Madiun Dr. Andes Armaya serta jajaran, Sekda Kota Madiun beserta jajaran, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Jalannya rapat didahului dengan penyampaian pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD. Seluruh fraksi yaitu Perindo, PDIP, Demokrat, PKB, PSI, Golkar, PKS, dan Gerindra, serta Nasdem, yang seluruhnya menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD tahun 2025. Dengan begitu, dapat diputuskan bahwa seluruh fraksi sepakat untuk menyetujui Raperda ini dan segera ditetapkan menjadi perda dengan beberapa catatan. Setelah penyampaian pendapat, acara dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan tentang persetujuan penetapan Perda tahun anggaran 2025 dan penandatanganan berita acara.
Kemudian acara ditutup dengan closing statement dari PJ Wali Kota yang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja sama dalam penyusunan APBD 2025. Setelah melalui evaluasi oleh pemerintah provinsi, hasilnya akan dibahas lebih lanjut untuk penyempurnaan anggaran yang lebih optimal, termasuk monitoring dan perbaikan anggaran yang akan dilakukan selanjutnya. Tadi ada pemandangan dari fraksi-fraksi dan semuanya dari 8 fraksi sudah setuju semuanya. Nanti, dan saya juga menyampaikan tadi, nanti hasil tadi berita acara kami kirimkan ke gubernur untuk raperda ini nanti dievaluasi oleh gubernur. Mungkin tidak terlalu lama, bulan ini selesai lah, ya. Nanti bulan ini sudah bisa selesai, tahun depan sudah, bulan depan itu sudah, insya Allah sudah clear semuanya, sehingga pada awal Januari itu sudah mudah-mudahan bisa dipergunakan APBD Kota Madiun tahun anggaran 2020. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Komitmen Pemkot Madiun untuk menihilkan angka stunting terus dilakukan. Berbagai upaya digelar mulai dari rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting hingga diklat bagi guru PAUD se-Kota Madiun sebagai langkah penanganan stunting di lingkup lembaga pendidikan. Informasi ini kami rangkai dengan peresmian sekolah kawasan terintegrasi oleh PJ Wali Kota Madiun. Penanganan penurunan stunting terus dilakukan oleh Pemkot Madiun. Terbaru Pemkot setempat menggelar kegiatan diklat bagi guru PAUD se-Kota Madiun yang digelar di IKLEP, Senin 4 November 2024. Diklat dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Acara ini digelar oleh Dinas Pendidikan sebagai upaya penanganan stunting di lingkup lembaga pendidikan. Lebih lanjut, PJ Wali Kota mengatakan kegiatan ini juga bertujuan sebagai upaya meningkatkan kemampuan para pendidik dalam menangani isu stunting pada anak-anak. Mulai dari materi upaya deteksi dini dan screening anak-anak berpotensi stunting, pemahaman tentang gizi seimbang, serta praktek pengasuhan yang baik. Para guru diberikan pelatihan tentang bagaimana mendeteksi dan mengatasi masalah stunting, serta pentingnya memberikan gizi yang tepat dan pengasuhan yang berkualitas sejak dini. Guru bisa menjadi salah satu mempunyai peran utama untuk bersama dengan orang tua, terkait juga bimbingan setiap hari itu diberikan mereka stimulan dan sebagainya supaya anak itu berubah pola makannya, pola hidupnya, sehingga stunting bisa kita cegah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pengentasan stunting di Kota Madiun terus dilakukan. Hal tersebut terlihat dari komitmen Pemkot setempat untuk terus berupaya menihilkan angka stunting. Seperti yang terlihat di Sun Hotel Madiun, Rabu 6 November. Pemkot melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun menggelar rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting atau TPPS. Rakor tersebut dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Edi Supriyanto. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya mengapresiasi OPD yang ada di Pemkot Madiun karena tugas-tugas dijalankan dengan baik, sehingga mendapat apresiasi berupa banyaknya penghargaan yang didapat baik tingkat provinsi maupun nasional. Kita lanjutnya sudah melakukan berbagai macam usaha untuk menurunkan stunting. Harapannya dengan adanya pertemuan dan menyamakan persepsi ini, semakin tahun semakin angkanya menurun. Kita sudah intervensi semua kok. Ibu Dinkes itu sudah buka layanan posyandu di setiap kelurahan. Juga saya sering datang mereka, setiap bulan mereka ada kegiatan, dikasih suplai makanan bergizi, kasih makanan puding dan sebagainya, susu. Sudah intervensi semua. Tapi ini tetap harus masif lagi, masif terus, semakin masif supaya benar-benar paling enggak kecil lah, mungkin bisa 1% aja sudah GB. Dan supaya anak-anak kita ke depan semakin sehat dan semakin sukses. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Sekolah Kawasan Terintegrasi atau Integrative Cluster School atau ICS resmi beroperasi. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Edi Suprianto bersama dengan kepala sekolah dari SMPN 1, 3, dan 13 pada Selasa 5 November 2024. Dalam kesempatan itu, PJ Wali Kota mengapresiasi Dinas Pendidikan dan OPD terkait seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Diskom Info karena telah berkolaborasi mensukseskan terwujudnya sekolah integrasi di Kota Madiun. Menurut PJ Wali Kota, adanya sekolah integrasi merupakan langkah strategis untuk menciptakan peningkatan kualitas di dunia pendidikan, juga sebagai langkah strategis dalam menghapus image atau stigma sekolah favorit. Terkait dengan sekolah lainnya, PJ Wali Kota mengatakan tidak semua sekolah yang ada di Kota Madiun berada dalam satu kawasan. Untuk itu, dirinya berharap sekolah lain agar memiliki satu program unggulan yang bisa menjadi ciri khas masing-masing sekolah. 3 sekolah ini akan bisa mempunyai standar kualitas yang semakin bagus, semakin terintegrasi, dan mungkin kualitasnya sama. Jadi nanti tidak ada lagi SMP 1 beda dengan SMP 3, beda dengan SMP 13, nggak ada. Semua nanti semakin bagus, semakin sama seiring, sehingga anak-anak semakin kerasan, semakin hijau, semakin banyak temennya, dan nanti pada gilirannya nanti banyak muncul anak-anak yang hebat. Termasuk juga kerjasama dalam seni budaya, pentas seni dan sebagainya, nanti pasti akan mereka. Diskom Info Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mempertahankan predikat Kota Layak Anak yang telah diraih pada tahun 2023 lalu. Salah satunya dengan peningkatan fasilitas ruang bermain di Taman Hijau Demangan dan mengusulkannya sebagai lokasi ruang bermain ramah anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun datang berkunjung untuk melakukan audit standarisasi di lokasi tersebut. Sementara itu, event hiburan terus dihadirkan di Kota Madiun. Terbaru, pagelaran wayang kulit pabrik gula Rejo Agung dalam rangka tasyakuran selesai giling usai digelar di Kota Pendekar. Predikat Kota Layak Anak atau KLA berhasil dipertahankan oleh Kota Madiun melalui penghargaan sebagai Kota Layak Anak atau KLA tahun 2023 dengan kategori utama. Untuk meningkatkan komitmen dan memenuhi hak-hak anak, Pemkot Madiun terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup anak, salah satunya dengan memberikan fasilitas ruang bermain anak atau RBA. Senin, 4 November, di Ruang 13 Audit Standarisasi dan Anugerah Ruang Bermain Anak atau RBA di Taman Hijau Demangan baru saja digelar. Acara ini dihadiri oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto bersama tim auditor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia, Sekda Kota Madiun, serta Kepala OPD terkait. Dalam audit, sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung ruang bermain anak telah disiapkan, seperti tempat hiburan dan perpustakaan sebagai ruang edukasi. Taman Hijau Demangan telah memenuhi standar yang diperlukan, termasuk aspek kebersihan, keamanan, serta area dan fasilitas pendukung lainnya. Dengan adanya fasilitas indoor dan outdoor, taman ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bermain yang variatif dan edukatif bagi anak-anak. Keberadaan sarana ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas ruang bermain, namun juga memberikan dampak positif bagi perkembangan anak. Sementara itu, berdasarkan penilaian, saat ini Kota Madiun bersaing bersama 3 daerah lainnya yang memiliki potensi untuk menjadi kota dengan ruang bermain ramah anak atau RBRA terbaik. Harapannya, hal ini dapat menjadi motivasi dalam menjadikan Kota Pendekar sebagai salah satu kota yang mendukung hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan pengembangan yang layak. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto menghadiri acara pagelaran wayang kulit pabrik gula atau PG Rejo Agung untuk tasyakuran selesai giling tahun 2024 dan peringatan HUT ke-70 PG Raja Wali I yang diselenggarakan Jumat 1 November malam.
PG Rejo Agung merupakan salah satu pabrik gula yang ada di Kota Madiun, berperan penting dalam produksi dan distribusi yang berfokus pada tebu berkualitas hasil dari petani lokal. Acara juga dihadiri Forkopimda Kota dan Kabupaten Madiun, Komisaris Utama dan jajaran, sejumlah tamu undangan dari PT RNI Persero, serta petani tebu dan mitra Rejo Agung. Pembukaan acara dengan tari gambyong Pare Anom dari siswi SMK Gula Rajawali menandai semangat kebersamaan dalam merayakan pencapaian industri gula. Dalam sambutannya, PJ Wali Kota mengucapkan selamat ulang tahun kepada PG Rajawali 1 dan menyampaikan apresiasi atas produksi 77 juta kuintal tebu pada tahun ini dan menjadi catatan terbaik yang dicapai selama 10 tahun terakhir. Sementara itu, pagelaran wayang mengusung lakon Pandowo Joyo Binangun yang dibawakan oleh Ki Cahyo Kuntadi dan Pesinden Hani Kusuma. Pembawaan lakon ini menjadi makna budaya wayang sebagai sarana penerangan dan filosofi jati diri. Dalam akhir sambutannya, PJ Wali Kota tak lupa mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu pada 27 November mendatang dan menjaga kondusivitas kota. Kemudian dilanjutkan penyerahan gunungan kepada dalang sebagai tanda dimulainya cerita Pandowo Joyo Binangun. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Pahlawan adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. Saya Edi Supriyanto, PJ Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024. Dengan tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Kita jadikan semangat kepahlawanan ini sebagai teladan dalam menjaga persatuan, membangun kebersamaan, serta mengabdikan diri demi kemajuan bangsa. Meneladani pahlawan berarti mencintai Indonesia dengan segenap hati, bekerja dengan penuh dedikasi, dan merajut persaudaraan dalam keberagaman. Mari kita teruskan perjuangan ini melalui karya, kontribusi, dan pengabdian nyata bagi kemajuan bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Perkumpulan Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus Madiun menggelar audiensi bersama PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota dengan didampingi oleh jajaran Bakes Bangpol Kota Madiun Senin 4 November. Dalam pertemuan, sejumlah diskusi mengemuka, salah satunya terkait rencana Cipayung Plus Madiun untuk menggelar deklarasi damai menjelang Pilkada 2024. PJ Wali Kota pun menanggapi dengan memberikan dukungan atas inisiatif perkumpulan mahasiswa yang terdiri dari PMII, GMNI, HMI, IMM, KAMI, dan PMKRI tersebut. PJ Wali Kota berpesan kepada mahasiswa meski memiliki pilihan yang berbeda-beda dalam pilkada, namun tetap harus menjaga sportivitas dan kondusivitas kota. Selain itu, dalam kegiatan juga dibahas rencana pelantikan pengurus organisasi mahasiswa dalam waktu dekat, serta rencana kegiatan diskusi publik mahasiswa yang akan berlangsung di Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI bersama Pemkot Madiun menyiapkan event menarik di akhir tahun 2024. Persiapan rencana pun terus dimatangkan agar berjalan lancar. Untuk itu, pengurus HIPMI Kota Madiun menggelar audiensi dengan PJ Wali Kota Edi Supriyanto Senin 4 November, yakni memaparkan progres persiapan acara. Adapun event yang dipersiapkan yakni Madiun Nataru Fest 2024. Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan sejumlah acara menarik seperti Madiun Culinary
Fest, Madiun Pendekaran 5K dan 10K, Madiun Community Gathering, dan Madiun Rewind Challenge. Rencananya, Madiun Nataru Fest akan dilaksanakan akhir tahun 2024 hingga awal 2025. Dengan berbagai acara yang menarik, diharapkan event ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Madiun, juga menjadi hiburan libur akhir tahun di Kota Pendekar. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pucuk pimpinan Kodim 0803 Madiun resmi berganti. Letkol Infanteri Meina Helmi resmi mengemban amanah baru sebagai Kepala Staf Korem atau Kasrem 081 Dirot Sahajaya atau DSJ. Sementara posisinya digantikan Letkol Kaf Widi Bayu Sudibyo yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Yonif atau Danyon di Yonkaf 11. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto pun memberikan selamat kepada keduanya atas masing-masing amanah yang diberikan. PJ Wali Kota optimis beliau kedua bakal memberikan kontribusi besar. Hal itu terbukti dari pengalaman bertugas dan sejumlah prestasi yang diraih. Seperti Letkol Infanteri Meina Helmi meraih juara 1 Lomba Karya Jurnalistik atau LKJ TMMD ke-117 pada 2023. Penghargaan itu diraih berkat keberhasilannya memimpin proyek pembuatan akses jalan baru yang menghubungkan Desa Kare dan Desa Kepel di Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pengerjaan tersebut tak hanya menembus hutan di kawasan Gunung Wilis, tetapi juga melibatkan pembangunan jembatan yang melintasi 2 sungai besar. Sementara itu, berbekal pengalaman sebagai Danyon di Yonkaf 11, kehadiran Letkol Kaf Widi Bayu Sudibyo sebagai Dandim 0803 yang baru tentu akan sangat dibutuhkan untuk kota dan Kabupaten Madiun sebagai wilayah hukum Kodim 0803. Karenanya, PJ Wali Kota juga mengucapkan selamat datang di Kota Pendekar. Pemerintah Kota Madiun siap untuk bersinergi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto kembali melanjutkan kegiatan kunjungan ke kantor OPD dan BUMD di Kota Madiun. Seperti tampak pada kegiatan PJ Wali Kota di kantor Perumda BPR Bank Pasar Daerah Kota Madiun, Selasa 5 November. Dalam kesempatan ini diselenggarakan acara apresiasi kepada pemenang sayembara desain logo Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun. Untuk itu, PJ Wali Kota hadir guna memberikan penghargaan kepada sang pemenang. Dalam kunjungannya, PJ Wali Kota juga berkeliling kantor Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, serta memberikan masukan agar penataan ruang lebih efektif dan efisien, sehingga memberikan kenyamanan kepada para nasabah. PJ Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas kinerja baik yang telah ditunjukkan oleh Perumda BPR Bank Daerah. Setelah terpuruk hingga mengalami minus 1 miliar rupiah pada 2024, kini bank plat merah tersebut mulai menunjukkan perubahan yang signifikan. Lebih lanjut, PJ Wali Kota menghimbau pengelola bank daerah untuk lebih aktif menawarkan produk perbankan. Misalnya dengan menggandeng sekolah yang ada di Kota Madiun untuk mengajak siswanya menabung di bank daerah, atau perusahaan swasta dan investor yang masuk agar menggunakan bank daerah sebagai bank pilihan. Saya mendorong supaya lebih invasif ke sekolah-sekolah, ke perusahaan-perusahaan swasta, BUMI, pemerintah, semuanya supaya bisa menekan kredit dan juga dana-dana supaya bisa melejit perkembangan pertumbuhan perbankan di Bank Daerah Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Pahlawan terus dimatangkan di Kota Madiun. Rapat koordinasi antar organisasi perangkat daerah terkait pun mengemuka. Tak tanggung-tanggung rakor dihadiri Sekda Kota Madiun dan dipimpin PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Satu persatu detail upacara peringatan pada 10 November mendatang itu dibahas. Mulai urutan upacara, petugas yang ditunjuk, hingga acara tambahan. Apalagi, rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus di Balai Kota lokasi upacara, namun juga ada kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP. PJ Wali Kota berharap kegiatan di 2 lokasi bisa berjalan optimal meski waktunya bersamaan.
PJ Wali Kota juga menginginkan upacara peringatan Hari Pahlawan itu menjadi ajang apresiasi kepada pejabat di pemerintah Kota Madiun. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tersebut ingin memberikan lencana dan piagam penghargaan kepada kepala OPD yang dinilai berprestasi. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Ruang terbuka hijau di Kota Madiun makin cantik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.